Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Ikhwah fillah, kita semua pasti berharap dan menginginkan bahwa segala sesuatu yang kita inginkan, segala sesuatu yang kita rencanakan akan tercapai dengan baik. Segala sesuatu yang tidak kita inginkan, segala sesuatu yang menakutkan baik kita akan terhindar darinya. Ikhwah fillah, saat ini kita semua sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyebarnya virus corona COVID-19, bahkan sudah menjadi pandemi seluruh dunia termasuk Indonesia. Dan ini adalah ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Ikhwah fillah, ada beberapa solusi yang ditawarkan oleh Islam bagaimana kita menghadapi COVID-19 ini. Yang pertama adalah ikhtiar, berusaha secara maksimal. Kenapa kita ikhtiar padahal ada takdir? Ikhwah fillah, perlu kita ketahui bersama bahwa kita semua tidak tahu akan takdir kita, dan itu rahasia Allah Subhanahu wa taala, dan memang dirahasiakan oleh Allah untuk kita. Kenapa? Karena setiap kita tidak akan kuat dengan takdir kita. Bahkan termasuk takdir yang baik sekalipun, kita tidak akan kuat untuk menjalani sesuatu yang sudah Allah beritahu tentang takdir kita. Contoh misalnya, ketika seorang akan ditakdirkan Allah diketahui bahwa dia nanti akan jadi orang kaya, maka munculnya dia pasti akan malas. Berbeda dengan Rasulullah SAW, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan dia sebagai hamba Allah yang dijamin masuk surga, tetapi Rasulullah SAW justru semakin giat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu ketika Rasulullah SAW ditegur oleh Siti Aisyah, insyaallah, bahwa kenapa ya Rasulullah, engkau masih begitu giat ibadah sampai kakinya bengkak? Tapi kata, apa jawab Rasulullah SAW? Afala an akuna abdan syakur. Tidakkah aku termasuk hamba Allah yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala? Ikhwah fillah, apalagi ketika nanti Allah kasih tahu tentang takdir dia bahwa takdir buruk bagi dia, maka bisa jadi dia akan stres dengan takdir itu. Ikhwah fillah, ada beberapa contoh ikhtiar Rasulullah SAW ketika menghadapi wabah pada saat itu. Qala Rasulullah SAW, at-ta'unu ayatul rizq. Rasulullah bersabda bahwa taun itu adalah salah satu peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ibtalallahu azza wa jalla bihi nasan min ibadih. Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dari hamba-hambanya itu. Maka faidza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi. Maka kalau kamu mendengar ada wabah itu di satu daerah, maka fala tadkhulu alaihi. Kamu jangan masuk ke dalam daerah itu. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tafiru minhu. Dan kalau wabah itu ada di tempat itu dan kamu berada di situ, maka kamu jangan lari dari wabah itu, dari tempat itu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ikhwah fillah, hadis ini menunjukkan bahwa ikhtiar Rasulullah SAW agar terhindar dari wabah dan juga termasuk agar wabah tidak menjadi sebuah pandemi, tidak melebar kemana-mana, maka Rasulullah SAW membatasi dengan tidak boleh memasuki daerah wabah. Dan yang kedua adalah orang yang sudah di tempat daerah wabah itu, maka dia tidak boleh pindah dari tempat itu, sekalipun ini berat, karena setiap orang ingin terhindar darinya dan ingin mencari tempat yang aman. Tapi Rasulullah melarang jangan pindah dari tempat itu. Ikhwah fillah, tetapi Rasulullah SAW juga memberikan apresiasi kepada orang yang tetap tinggal di daerahnya sekalipun ada wabah di situ. Ada satu hadis dari Siti Aisyah, annaha sa'alat Rasulullah SAW adit ta'un, bahwa Siti Aisyah bertanya pada Rasulullah SAW tentang masalah ta'un ini. Fa'ahbarohan Nabi SAW, maka kemudian Nabi SAW memberitahu kepada Siti Aisyah, innahu kana adzaban yab'atsuhullahu ala may yasha. Ta'un itu adalah termasuk azab Allah yang Allah kirimkan kepada hambanya yang dia kehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi faja'alahullahu rahmatan lil mu'minin. Sekalipun itu azab
bagi seseorang, tapi bagi orang mukmin adalah merupakan satu rahmat. Falaysa min 'abdin yaqa'u ta'un, maka tidaklah seorang hamba yang terkena taun di darah itu ya, fayamkuthu fi baladihi sabiran, dia tetap tinggal di tempatnya dengan sabar. Ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lah, dia menyadari, dia mengakui, dia meyakini bahwa tidak akan terkena musibah kecuali Allah sudah tetapkan baginya. Illa kana lahu mithlu ajri syahid, kecuali Allah akan berikan dia pahala seperti pahalanya syahid. Subhanallah. Ikhwah fillah, ini adalah apresiasi Rasulullah SAW kepada orang yang tetap istiqomah untuk tinggal di daerahnya agar supaya wabah itu tidak menyebar kemana-mana. Ada lagi satu usaha Rasulullah dalam sebuah hadis qala Nabi SAW, la yuridanna mumridun ala musihhin. Nabi melarang untuk mencampur tempatnya orang yang sakit dengan orang yang sehat, dicampur baur, tidak diterangkan sama Rasulullah SAW. Ini menghindari penyebaran wabah. Kenapa? Di hadis Nabi jelaskan la dororo wala diroro. Kita tidak boleh berbuat satu madarat dan tidak boleh menimbulkan madarat dalam kehidupan ini. Ikhwahillah, ada lagi satu contoh Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang bagaimana agar kita terhindar dari wabah itu dan tidak terkena wabah adalah sikap hidup bersih. An Jabir an Abi Hurairah annahu ahbaru anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Jabir dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia mengabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza staiqadha ahadukum, jikalau kalian bangun tidur, falyuhfrih ala yadi thalatha marrat, maka hendaklah dia menuangkan atau mencuci tangannya 3 kali. Qabla ayyadkhula yadahu fi ina'i, sebelum tangannya itu dimasukkan ke dalam satu bejana, satu tempat gitu, atau sebelum memegang yang lain. Fa innahu la yadri fi ma batat yaduh, karena sungguhnya dia tidak tahu di mana tadi malam tangan itu berada. Artinya pegang apa tadi malam tangan itu? Bisa jadi banyak virus, banyak kuman dan seterusnya. Maka disuruh mencuci dulu tangannya itu. Ikhwah fillah, ini adalah sebuah kegiatan preventif agar kita terhindar atau mungkin terjaga dari virus dan kuman untuk bisa menyebar kemana-mana. Oleh karena itu saat ini kita barangkali dianjurkan oleh pemerintah misalnya dengan ada cuci tangan, hindari kerumunan, kemudian harus pakai masker, bahkan mungkin himbauan kita dilarang mudik, apalagi daerah zona merah, istilahnya daerah-daerah yang penuh wabah, nggak boleh kemudian pulang ke daerahnya, nanti akan menyebar kemana-mana. Ini semua adalah bentuk ikhtiar untuk menghadapi atau menghindari daripada virus ini sehingga tidak menyebar kemana-mana. Sebagaimana Rasulullah SAW juga telah ketika menghadapi wabah pada saat itu, wabah taun pada saat itu, Nabi juga melakukan hal yang sama. Ifafillah, oleh karena itu mudah-mudahan kita semua terhindar darinya, dari semua wabah yang ada saat ini dengan ikhtiar kita yang maksimal. Kemudian yang kedua nanti ada doa dan tawakal. Insya Allah kita sambung di lain kesempatan di episode berikutnya. Dan bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.